Anak laki-laki ini sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba, dia terbangun di atap sekolah. Dia merasa seolah-olah baru saja mengalami mimpi aneh. Kemudian, dia sadar bahwa kelas akan segera dimulai. Jadi dia berlari cepat menuju kelas. Tapi saat dia masuk, tak ada satupun yang dia kenali. Saat itulah guru masuk dan melihat dia mengenakan seragam lama. Dari 12 tahun yang lalu, guru tersebut mengira dia datang untuk iseng. Guru itu pun hendak memanggil petugas keamanan. Namun, anak laki-laki itu segera berlari keluar. Di luar, dia melihat layar elektronik yang menunjukkan tahun 2017. Dia terkejut. Seharusnya, menurutnya, tahun ini adalah 2005. Tiba-tiba, dia teringat bahwa adik-adiknya di rumah pasti membutuhkan dirinya. Jadi dia segera berlari pulang. Namun, ketika dia membuka pintu rumah, dia melihat bahwa keluarganya sudah pergi. Dan foto-foto yang ada di dinding sudah diganti dengan foto keluarga lain. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pemilik rumah datang dan menganggapnya sebagai pencuri. Pemilik rumah itu memegang kerah bajunya dan mengancam akan membawanya ke kantor polisi. Anak laki-laki itu mencoba menjelaskan, tapi pemilik rumah tidak mendengarkan. Tiba-tiba, anak itu mendorong pemilik rumah dengan keras, membuat pemilik rumah terlempar beberapa meter. Anak itu pun terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan barang-barang pemilik rumah. Namun, pemilik rumah itu memukulnya dengan sebuah tongkat hingga dia pingsan. Saat dia sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter sedang merawat luka-lukanya, sementara seorang polisi sedang menginterogasinya. Anak itu berkata, "Nama saya Jack. Saya lahir pada 7 Juli 1987. Polisi itu tidak percaya. Jika kamu lahir di tahun 1987, seharusnya usiamu sudah 31 tahun. Apa kamu bercanda?" Polisi itu menganggap Jack hanya berbohong, lalu memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi. Namun, setelah memasukkan informasi Jack ke dalam sistem, ternyata data yang ditemukan benar-benar sesuai. Jack memang sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Polisi itu pun mulai gemetaran dan melaporkan kejadian ini ke atasannya. Jack pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Saat itulah dia melihat bahwa luka di dahinya sudah sembuh total dan tidak ada bekas cedera sama sekali. Hal itu membuatnya merasa sangat aneh. Tak lama kemudian, seorang polisi masuk dan melihat nama Jack di seragam sekolahnya. Wajah polisi itu langsung pucat dan tubuhnya mulai gemetar. "Jack, kamu kan sudah meninggal 12 tahun yang lalu." Ternyata, polisi itu adalah Daniel, teman lama Jack di sekolah menengah. Daniel merasa seperti melihat arwah Jack dan karena ketakutan, dia jatuh pingsan. Siang harinya, keduanya pergi ke sebuah warung mie. Daniel dengan gemetar menyentuh tangan Jack. Tangan Jack terasa hangat yang membuat Daniel yakin bahwa ini bukan hantu. Daniel pun bertanya, "Apakah kamu benar-benar sudah mati? Bagaimana kamu bisa hidup lagi?" Jack mulai mengingat kembali hari saat dia meninggal. Pagi itu, dia menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya, lalu berangkat ke sekolah naik sepeda bersama pacarnya, Lisa, karena itu adalah hari ulang tahunnya. Dia bahkan memberanikan diri untuk mencium Lisa, namun Lisa menolaknya. Di sore hari, Lisa pulang lebih cepat untuk menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jack. Saat itu, Jack menelepon dan mengatakan bahwa dia akan menjemput Lisa. Namun, Lisa yang belum selesai menyiapkan hadiah, berbohong dan mengatakan bahwa dia lupa dompetnya di kelas, lalu meminta Jack untuk kembali. Saat Jack kembali ke kelas, dia menemukan seorang teman sekelasnya tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Dengan cepat, dia berlari keluar untuk mencari dokter. Namun, dalam perjalanan, sebuah mobil menabraknya.